Kita sudah belajar banyak ya dengan armor bearer, apa artinya pembawa senjata, dan bagaimana kita menjadi penopang dalam sebuah pelayanan, dan bagaimana juga kita menjadi seorang yang mengabdi hanya kepada Tuhan. Ya, bagaimana loyalitas, kita sudah belajar banyak ya tadi ya. Satu yang tadi Tuhan itu katakan, yang namanya armor bearer itu adalah pembawa senjata. Betul ya saudara? Kita tidak bisa membawakan senjatanya orang lain kalau kita masih ribet dengan senjata kita sendiri. Kita tidak bisa menjadi pembawa senjata kalau kita sendiri tidak meletakkan senjata kita, saudara. Amin saudara. Kita jadi belajar topik pertama adalah meletakkan hidup, menjadi nobody. Orang memang gak ada yang mau saudara, semuanya pengen jadi number one. Gak ada yang mau jadi number two, semua pengennya jadi number one. Tapi kalau ada panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk sebagai penopang, dan saudara tangkap dan saudara berdiri pada panggilan yang Tuhan mau, saya bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang ajaib saudara. Dia Tuhan yang sangat ajaib. Puluhan tahun saudara saya melayani bersama dengan hambanya. Saya rasa semua sudah tahu sampai beliau berpulang. Saya bersyukur, itu anugerah yang terbesar. Begitu beliau pulang, saya langsung berdoa. Kan berarti tugas pertama saya selesai saudara. Betul? Ya, tugas saya pertama itu selesai. Sebagai penopang, mendampingi, ya orang berkata sebagai Elisanya. Ya, sebagai Elisanya dari hambanya Pak Petrus Agung yang sudah selesai, dan saya dalam anugerahnya melayani bersama beliau lebih dari 24 tahun. Dari begitu lulus saudara ya, bahkan jauh sebelum itu saya masih SMA, saya masih melayani sebagai pemain musik. Di saat beliau menikah tahun 87, saya dalam kasih karunia-Nya saya yang main keyboard. Semua itu saya tahu dalam pengaturan Tuhan yang sempurna. Dan begitu Tuhan letakkan panggilan itu dalam hidup saya, topang dan layani bersama hambaku Petrus Agung. Saat itu belum apa-apa saudara. Kalau saudara lihat yang akhir, luar biasa, Holy Stadium. Waktu saya bersama-sama itu masih kecepit utang, gedung kagak punya, masih berpindah, belum ada apa-apa. Saya sendiri harus menghadapi saudara, karena ayah saya juga punya gereja. Ayah saya seorang gembala sidang. Tapi begitu Tuhan panggil hidup saya untuk saya melayani dan berkata, topang, layani bersama dengan hamba, saya berkata ya dengan Tuhan. Inilah meletakkan hidup saudara. Pertama-tama letakkan hidupmu di hadapan Tuhan, dan engkau akan bisa meletakkan hidupmu di hadapan manusia. Kalau kita tidak bisa meletakkan hidup kita kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tidak bisa saudara kita meletakkan hidup kita kepada yang kelihatan. Tapi kalau kita bisa berkata ya dengan Tuhan, kasih karunia-Nya yang besar akan memampukan dan menyanggupkan kita untuk kita meletakkan hidup dan meletakkan kita hidup di bawah seseorang, untuk di atas kita sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Saat itu ketika panggilan Tuhan datang dengan segala ambisi, semua orang punya cita-cita, semua orang punya keinginan, betul saudara? Semua orang punya harapan. Kelak mau bagaimana, mau aku ingin seperti ini, aku mau sekolah ke sini, aku mau pindah ke kota ini. Punya saudara. Saya bukan orang yang nggak punya, punya sejuta harapan. Tapi saya belajar yang namanya berkata iya dengan apa yang Tuhan mau. Dan ini perjalanan pribadi. Kita tidak bisa ikut-ikutan. Kita tidak bisa ikut-ikutan saudara. Tapi kita tahu dan kita tahu dan kita tahu
yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ketika kita berani berkata ya dengan apa yang Tuhan mau, disitulah artinya kita meletakkan hidup. Disitulah kita menjadi nobody. Karena di saat kita meletakkan hidup kita mau berkata, Tuhan silahkan Engkau berkuasa atas hidupku. Kita memberikan kedaulatan penuh kepada Tuhan sebagai pengatur hidup kita. Tadi sudah diberikan contoh, dia sebagai jurumudi, drivernya dalam motor kehidupan kita. Bukan kita yang mengendarai mobil kita sendiri, tapi mengizinkan Tuhan yang duduk dan bertata dalam hati kita, dan dia yang mengendarai kendaraan kita. Dan saya jamin saudara, saya jamin dalam nama Tuhan Yesus akan sampai seperti yang Tuhan mau. Ketika kita mau tetap berada dalam mobil dan tetap berada dalam kendali Tuhan, saudara. Kalau kita keluar, ya nggak nyampe, saudara. Satu hari saya pernah bermimpi. Setelah beliau Pak hambanya berpulang, saudara. Setelah hambanya berpulang, saya bermimpi, saudara. Saya bermimpi saya naik mobil, saat itu mau pelayanan ke Bali. Kalau saudara masih ingat mungkin 2 tahun lalu, ya. Saya naik mobil karena kami harus lewat Surabaya, itu masih subuh jam 3 pagi. Jadi tertidurlah saya di mobil. Yang hanya singkat karena dalam mimpi itu saya berduduk di belakang driver, ya tepat di belakang driver. Drivernya saya lihat dari belakang santai sekali, ya santai sekali. Orang bilang nyetir kakinya ini apa namanya jigrang gini loh saudara. Kakinya gini. Yang lebih santai lagi ialah apa? Pegang piring sambil makan. Ini driver loh saudara. Saya melihat begitu, baru bergumam di dalam hati, kok santai sekali, kok rileks sekali. Tiba-tiba saudara, di depan saya ini ada sebuah pintu gerbang yang sangat besar, pintu gerbang kerajaan yang dari besi, seperti pintu gerbang Romawi saudara. Tebal, rasanya besi yang kokoh sekali. Dan mobil ini melaju dengan sangat kencang. Drivernya tetap sambil makan. Saya lihat kakinya tetap diangkat satu. Dan tidak ada tanda-tanda mobil ini mengurangi kecepatannya. Dalam mimpi loh saudara ya. Ini namanya mimpi, kagak bisa dibuat-buat. Dalam mimpi itu hati saya deg-degan, mau berteriak, belum bisa berteriak. Tapi tiba-tiba mobil ini menembus pintu gerbang besi. Begitu nembus pintu gerbang besi, saya terkejut, saya terperangah. Mau berkata-kata, belum sempat berkata-kata, saya melihat gunung batu yang sangat tinggi. Jadi setelah rintangan yang pertama, saya hadapi rintangan yang kedua, gunung batu yang sangat tinggi. Dalam hati ini saudara, mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, kan firman-Nya berkata, kalau kita percaya, berkata kepada gunung ini beranjak, dia beranjak. Betul saudara? Baru mau saudara, belum sempat mobil ini menembus gunung batu yang sangat tinggi saudara. Setelah itu saya pikir selesai. Belum, ada rintangan yang ketiga. Rintangan yang ketiga adalah lautan yang sangat luas, sangat besar. Saya nggak bisa lihat daratan. Toleh kanan, toleh kiri, lihat ke depan, hanya air semua saudara. Tapi di situ terlihat ada selembar papan. Selembar papan, saya tahu papan ini untuk dengan tujuan membawa kita, membawa mobil ini nyebrang. Tapi saya mikir juga saudara, dalam mimpi itu saya berpikir, berat jenis mobil ini kan lebih tinggi, lebih besar. Di atas kayu pasti tenggelam. Betul saudara? Berat jenisnya lebih berat. Nggak bisa ini. Begitu mobil ini sampai di atas papan, dalam sekejap nyebrang. Dan saya sampai di daratan saudara. Ketika sampai di daratan, mobil yang saya naikin ini menepi di rest area. Nah, terbangunlah saya saudara. Terbangunlah saya.
dengan nafas yang masih orang bilang deg-degan, tapi rasanya plong karena akhirnya sampai di daratan. Mimpi ini mengubah hidup saya, saudara. Mengubah cara pikir saya, mengubah lagi semuanya yang ada dalam saya, mengubah kepercayaan saya kepada Tuhan. Di saat menepi di rest area, saya jalan sendiri. Itu masih subuh, masih gelap, saudara. Mungkin masih jam 4:30. Saya berjalan sendiri menuju ke toilet, ke restroom, saudara. Sendirian. Di saat jalan itulah Tuhan itu bertanya. Tuhan itu bertanya, sampai kan? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu takut? Kamu mau berkata kan? Pintu terbuka dalam nama Yesus. Karena kan kita diajar nih deklarasi. Kita nih diajar untuk betul, saudara. Betul. Deklarasi, iya betul. Deklarasi itu membuka yang tertutup. Ya, karena Tuhan sudah berikan otoritas dalam hidup kita. Firman-Nya berkata, berkatalah kepada gunung ini, beranjak. Betul, beranjak dia. Laut yang terbelah, ketika Tuhan membelah dan bangsa Israel berjalan di daratan, dia membawa seluruh bangsa Israel membelah, Musa membelah laut dan bangsa Israel berjalan di tanah kering. Betul. Tapi ketika Tuhan mau melakukan yang berbeda, dia tetap Tuhan yang berdaulat. Amin, saudara. Dia tetap Tuhan yang berdaulat. Kalau kita mengizinkan tinggal, saya bersyukur sekali, saudara. Apa? Tetap tinggal dalam mobil tersebut. Ada pintu di samping saya. Dengan mudah saya bisa buka dan saya menyelamatkan diri saya. Saya keluar lompat, saudara. Karena itu reaksi, ya. Setiap kita punya reaksi yang spontan. Begitu lihat pintu gede ini, mobil tanpa kecepatan yang dikurangi, dengan kecepatan tetap melaju dengan cepat dan kencang, saya bisa lah keluar, buka pintu dan saya keluar. Bisa, saudara. Itu yang Alkitab berkata, Tuhan itu menciptakan kita dengan free will, dengan kehendak bebas. Tapi ketika kita sudah mau meletakkan hidup kita dan kita mau berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku, Engkaulah Tuhan yang pegang kendali atas hidupku. Dan saat itu, saudara, seperti ada yang mencegah, dan saya tidak punya keinginan sedikit pun dalam mimpi itu untuk saya keluar dari mobil. Dan itu yang saya bersyukur dan saya berkata, terima kasih Tuhan, jamin aku untuk tetap berada dalam kendaraanmu. Apapun yang harus dilewati, pintu yang tertutup, gunung batu yang terlalu tinggi, lautan yang tak terseberangi, bersama dengan Tuhan yang hidup, kita sanggup melakukan banyak perkara, saudara. Bersama dengan Dia, jangan sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Dan begitu kita berkata dan meletakkan hidup, mendedikasikan hidup dan mempersilahkan Tuhan yang mengendarai hidup kita, percayalah, sampai saudara, sampai dalam anugerahnya. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kepandaian, bukan karena kemampuan, tapi karena kesanggupan Tuhan yang dilakukan di dalam hidup kita. Jadi yang membuat kita berhasil, yang membuat kita bisa, sekali lagi bukan diri kita, tapi Tuhan. Tapi yang di sini yang Tuhan mau hanya kerinduan dalam hati, hanya kemauan dalam hati yang berkata, ya Tuhan. Itu aja, saudara. Kemauan, ketika kita berkata mau dengan Tuhan, Dia yang akan mampukan kita. Kemampuan akan datang dari Tuhan ketika kita berkata, ya aku mau Tuhan. Begitu aku mau Tuhan, nanti kasih karunia-Nya akan memampukan kita, saudara. Kalau daging ini tidak mampu, saudara. Kalau orang bertanya, kamu kok bisa sampai hari ini? Saya berkata, semua karena Tuhan. Saya cuma memberikan hidup, saya cuma mau, dan saya cuma mau mengikuti, dan saya tahu apa yang Tuhan mau. Itu saja. Begitu hambanya berpulang, saya bertanya, Tuhan, tugas saya sudah selesai. What next? Apalagi Tuhan? Apa yang Engkau mau? Banyak
tawaran di depan. Banyak saudara. Tapi ketika dia bilang, dampingi Hadasa, dampingi anak-anak. Dan saya berkata iya. Apakah mudah? Enggak mudah saudara. Enggak mudah. Kami beda usia, beda semuanya saudara. Dan di sini saya belajar lagi yang artinya meletakkan hidup. Meletakkan hidup sungguh-sungguh itu tidak mudah saudara. Yang pertama-tama harus kita lewati adalah letakkan dirimu sendiri. Mau menjadi pembawa senjata, ini yang jauh lebih muda, generasi muda. Sedang saya sudah punya senjata yang puluhan tahun bersama dengan hambanya saudara. Beda model, beda cara, beda semuanya saudara. Saya harus meletakkan. Saya tidak bisa pakai cara saya yang lama. Saya tidak bisa pakai model saya yang lama. Tapi saya harus belajar untuk mengikuti model yang baru, gaya yang baru. Terus kita mau berkata, ya aku punya lebih kuat nak. Nggak bisa, belum sampai. Saya belajar saudara yang namanya menopang. Elisa sebagai penopang. Saya dampingi, saya hanya berdoa dan terus berdoa. Apapun saya angkat kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesukaran yang saya hadapi, ketika saya menghadapi pintu yang seakan tidak bisa terbuka saudara, yang harus saya menghadapi pintu yang sangat tinggi, gunung yang sangat tinggi dan tebal, lautan yang sangat luas. Ketika saya nggak ngerti bagaimana menyelesaikannya, saya hanya lari ke Tuhan. Saya hanya berdiri di atas perjanjiannya. Saya hanya berkata, Tuhan, aku berkata ya dengan yang Kau mau, dan Engkau yang menjamin aku menyelesaikan yang menjadi bagian. Dan dalam kasih karunia-Nya 8 tahun saudara, sampai hari ini, dan semua yang Tuhan tuntun, Tuhan kerjakan terus saudara. Jadi belajar meletakkan itu bukan cuma sekali, berkali-kali sampai nanti kita dipanggil pulang saudara. Dengan Tuhan kita terus harus belajar. Dia Tuhan dan kita hamba. Belajar meletakkan, belajar mengerti apa yang Tuhan kita suka, belajar mengerti apa yang Tuhan kita tidak suka. Sampai hari ini kita terus belajar. Kita terus belajar. Apa yang saya kenal Tuhan saya kemarin saudara, beda dengan hari ini. Tiap hari selalu baru. Itu sebabnya untuk perkara yang ilahi kita harus selalu terus punya haus dan lapar. Kita harus punya terus kerakusan. Ya, itu betul. Untuk perkara yang ilahi kita kejar dan kita kejar. Itu tidak datang begitu saja, tapi perlu kita kejar, perlu kita ingini. Ya, perlu kita ingini. Saya tidak mau cuma di segini aja. Wow, yang di depan masih ada yang lebih besar. Kerjakan bagian kita, tugas kita hari ini. Ya saudara, waktu Tuhan panggil hidup saya, Pak Petrus Agung orang pertama yang memberitahu kepada saya, hidupmu ada panggilan. Dan dia berikan kepada saya Alkitab dengan ditulisin evangelis saudara. Masih saya simpan sampai hari ini. Oh, aku ada panggilan nih sebagai seorang penginjil. Terus ya saya sembari mendampingi, saya menginjil kemana-kemana. Enggak saudara. Tapi apakah benih penginjil itu mati? Enggak. Hanya ditanam, tertanam sampai pada waktunya. Jadi saya juga enggak tahu sampai kapan waktu itu. Saya enggak pernah keliling, enggak pernah saudara. Ya enggak pernah. Saya hanya mendampingi, saya mengatur semuanya, apa yang harus ditata, membuat semua yang menjadi visi, dan mengizinkan pemimpin saya tidur dengan nyenyak. Saya bagian menuntaskan bersama dengan tim dan saudara-saudara saya yang lain. Itu bagian. Tapi pertama-tama itu tidak bisa saudara terjadi kalau yang fondasi paling dasar adalah meletakkan hidup dan meletakkan diri. Kita tidak bisa. Kita pengennya berdiri terus saudara, tidak diletakkan, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, tapi kasih karunia-Nya berkata, kalau kita mau, anugerahnya yang akan memampukan
kita. Amin saudara. Jadi sebagai pembawa senjata, mari kita letakkan senjata kita. Ketika kita letakkan saudara, nanti kita belajar di akhir. Bukan berarti kita akan kehilangan. No. Justru saudara, ketika kita belajar meletakkan hidup dan Tuhan meminta kita untuk meletakkan hidup, Dia sediakan yang terbaik buat kita untuk kita raih saudara. Dia sediakan yang terbaik buat hidup kita. Jauh dari apa yang kita pikir, jauh dari apa yang kita inginkan, jauh dari apa yang pernah kita harapkan. Firman-Nya berkata. Jadi ketika Tuhan bilang letakkan nak, oh iya, karena Tuhan sudah sediakan yang lebih baik. Kalau hari ini belum kita terima, bukan berarti belum ada, bukan berarti nggak ada. Ada, cuma belum waktunya. Ada, cuma belum kita lihat. Ada, cuma belum kita terima. Betul saudara? Waktu Abraham diminta Tuhan, serahkan anakmu yang tunggal dan satu-satunya, persembahkanlah kepadaku, letakkanlah sebagai korban bakaran di hadapan. Waktu Abraham meletakkan itu saudara, anaknya yang tunggal dan satu-satunya, waktu dia meletakkan itu, apakah mudah? Enggak saudara. Saya nonton saudara di Only Son. Ya, ketika nonton film kan didramatisir ya saudara ya. Dia buat begitu rupa. Tidak semudah itu saudara. Pergumulannya Abraham dengan Sarah, ini anak satu-satunya. Dipertanyakan juga, benarkah suara Tuhan mempersembahkan anak perjanjian di atas mezbah? Tapi Abraham dengan iman dan percayanya kepada Tuhan yang sanggup membangkitkan yang sudah mati sekalipun, disitulah imannya diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Di saat dia meletakkan saudara, disitulah dia mendapatkan Ishak didapatkan bangsa-bangsa, bukan cuma satu bangsa. Amin saudara. Jadi di saat Tuhan meminta hidup kita untuk kita berikan, ada yang lebih besar, lebih indah yang Dia sudah prepare buat kita. Kayak anak kecil saudara, kita punya mainan nih, ya diminta enggak boleh karena ini mainan kesukaannya. Padahal mungkin kita sudah menyimpan yang jauh lebih. Dalam kita tumbuh jalan dengan Tuhan, semakin dibawa, kalau kita melewati proses demi proses, disitulah satu tujuan Tuhan, mendewasakan hidup kita. Waktu kita makin dewasa di dalam Tuhan, kita akan makin belajar dengan makin lebih mudah untuk kita meletakkan. Makin kesini saudara, tiap kali muncul sudah berbeda mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketika menghadapi pergumulan, sudah belajar apa? Letakkan. Dan saya belajar saudara, dalam hidup ini yang namanya meletakkan, pilihlah untuk mengerti daripada dimengerti. Amin. Pilihlah untuk mengampuni saudara ketika engkau disakiti. Pilihlah untuk engkau mengikuti Tuhan daripada mengikuti jalanmu sendiri. Dan itu adalah pilihan. Meletakkan hidup pun adalah pilihan. Tuhan gak bisa paksa. Gak bisa paksa. Ketika Dia panggil, ketika kita berkata enggak lah Tuhan, enggak mau, enggak bisa saudara. Ada kesaksian saudara, seorang kawan, Tuhan kau segalanya dalam hidupku. Tapi waktu itu kita masih sama-sama remaja, ya, sama-sama remaja, masa muda. Saudara. Mulailah pergumulan remaja dan masa muda adalah pacar, ya, adalah pacar. Dia berkata, Tuhan, Engkau boleh kendalikan semua dalam kehidupanku, tapi satu, pacar jangan ya, jangan yang pacar. Karena dia sudah suka dengan seseorang yang saya tahu dan saya tahu, dia tahu di dalamnya Tuhan tidak suka. Sampai kita sebagai sahabat, kita sebagai teman, kita berkata, jangan. Tapi yang namanya cinta saudara, yang namanya cinta, sekali lagi ada istilah
apa itu? Rasa coklat. Tai apa? Tai kucing rasa coklat. Nah itu. Kalau sudah cinta itu memang benar kata orang bilang cinta buta. Sekian tahun, tidak nyampe puluhan tahun sudah. Akhirnya memutuskan memilih jalan sendiri, menyingkirkan Tuhan dalam sebagai kemudi dalam hal pasangan hidup. Dia pikir dia lebih tahu kenikmatan sesaat. Ya suka ini pas ini dalam Tuhan, sama-sama dalam Tuhan. Pelayanan sama-sama pelayanan. Tapi siapa yang bisa menjamin? Nggak ada. Mari percayakanlah kendaraan hidupmu dikendarai oleh Tuhan Yesus Sang Pencipta kita. Dia lebih tahu, jauh lebih tahu yang pas, yang tepat, yang benar. Saat itu saudara akhirnya menikah. Saya belum menikah saudara. Dia menikah duluan. Dia menikah duluan. Tapi hari ini selesai. Kristen saudara, layanan tidak menjadi jaminan. Tapi yang menjadi jaminan adalah ketika kita mengikuti yang Tuhan mau. Yang menjadikan jaminan kita mempersilahkan Tuhan yang sebagai pengemudi kendaraan mobil hidup kita. Artinya semua aspek, mau dalam pelayanan, mau dalam kehidupan keluarga, mau dalam pekerjaan, izinkan Tuhan yang mengendarai mobil kehidupan kita. Disitulah artinya meletakkan hidup. Amin saudara. Ada quote yang bagus sekali. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Jalan yang terbaik, cara yang paling baik untuk kita menemukan diri kita sendiri adalah ketika kita menenggelamkan, kita kehilangan diri kita, tenggelam dalam apa? Melayani orang lain. Jadi pengabdian ini gabungan ya. Pengabdian, hineni, ya, meletakkan hidup, loyalitas, semua ini saya rangkum jadi satu. Jalan yang terbaik adalah ketika kita menenggelamkan hidup kita dan kita menjadi servant, menjadi pelayan bagi yang lain. Dan itu yang saya minta terus dengan Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, jangan hilang hati hamba. Sampai kapan? Kalau kau bawa naik, jangan hilang Tuhan. Ingatkan aku dari mana aku berasal. Saya ingat saudara, bagaimana Tuhan pungut saya, bagaimana Tuhan pilih saya. Saya bukan siapa-siapa, gak punya pengalaman apa-apa. Ketika Tuhan ambil layani bersama dengan apa, saya juga gak tahu satu hari jadi segede itu. Dengan dipercaya Holy Stadium 12.000 seat, kagak tahu. Hari ini hal yang sama. Layani, dampingi, hadas. Kelak akan jadi apa? I don't know. But I trust Him. Saya percaya kepada Tuhan yang pakai. Saya percaya kepada Tuhan yang memanggil hidup saya. Orang-orang berkata, dapat apa kamu melayani anak kecil? Dapat apa? No, saya nggak cari apa-apa. Saya hanya mencari Tuhan. Saya hanya mengejar apa yang Tuhan mau. Tapi satu hari nanti saya tahu dan saya tahu dan saya tahu. Dalam segala kasih karunia-Nya sampai hari ini, Dia Tuhan yang terus menjagai, Dia Tuhan yang terus membimbing, Dia Tuhan yang terus menopang. Mari kita berdiri pada panggilan yang Tuhan tetapkan. Masing-masing semua kita Tuhan letakkan sesuatu. Mari setia dengan panggilan itu. Kau dipanggil sebagai seorang pendoa, sebagai orang yang selalu tersembunyi di belakang, setia saudara. Setia, karena dengan kesetiaan ada upah kesetiaan yang menanti kita. Amin saudara. Mari kita berjalan dengan cepat. Ada satu sikap hati yang perlu kita minta kepada Tuhan, yaitu adalah hati yang murah.
Kita tidak bisa meletakkan hidup, kita tidak bisa menjadi loyal, kita tidak bisa memberikan lebih banyak kalau kita tidak punya yang namanya kemurahan hati. Kemurahan hati adalah salah satu dari buah roh. Dan kemurahan hati inilah yang Alkitab akan membawa kemurahan yang kamu berikan. Kamu akan terima kemurahan dari Tuhan. Ini hukumnya. Hukum tabur dan tuai. Selama bumi dan langit masih ada, hukum tabur dan tuai akan kita terima, saudara. Mari belajar terus menaburkan yang ilahi untuk kita menuai perkara yang ilahi. Kita buang semua yang duniawi, semua yang kedagingan. Mari kita sangkali, mari kita terus salibkan dan salibkan, saudara. Dan mari kita belajar untuk menaburkan yang ilahi. Karena percayalah, tuaian yang ilahi juga akan kita terima. Kita coba lihat di Matius pasal yang kelima, ucapan bahagia. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke Matius pasal yang kelima, ayat yang ketujuh. Matius pasal yang kelima, ayat yang ketujuh. Kita mau baca sama-sama. Ya, kita mau baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita menabur kemurahan, kita bermurah hati. Alkitab berkata, kita akan beroleh kemurahan. Amin, saudara. Ini hukum. Jadi kita akan terima hukumnya. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Di dalam The Message dikatakan, dunia orang yang murah hati itu bertambah besar dan makin besar. Dunia orang yang murah hati, dunia orang murah hati itu menyebar harta. Dibahasakan di bahasa kita, di bahasa Indonesia, menyebar harta. Artinya apa? Menabur, dan menabur. Bukan hilang. Tapi Alkitab berkata, dunia orang yang murah hati akan bertambah besar dan makin besar. Amin. Tapi sebaliknya, saudara, dunia orang yang kikir, yang menghemat secara luar biasa, bertambah kecil dan makin kecil dan makin kecil. Diekspresikan dengan berbeda. Dan ini salah satu sikap hati, namanya murah hati. Kita nggak bisa, saudara, kalau itu nggak ada di dalam hidup kita, untuk kita bisa murah hati. Karena semua kecenderungannya kita ini apa sih? Maunya untukku dan untukku. Simpan, ya, bukan melepas. Tapi sebagai armor bearer, sebagai pembawa senjata dari Tuhan. Kalau tangan kita penuh dengan senjata kita sendiri, bagaimana kita menolong membawa senjata dari Tuhan kita? Kalau kita sudah penuh dengan diri kita sendiri, saudara, bagaimana kita bisa meletakkan hidup kita? Bagaimana kita bisa dipenuhi oleh hati pemimpin kita? Belajar untuk kita bermurah hati, meletakkan apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan. Saya tahu ini tidak mudah, saudara. Tapi bisa nggak? Bisa kalau mau. Amin. Coba ngomong, bisa kalau mau. Ya, coba ngomong kanan kirinya, bisa kalau mau. Problemnya, masalahnya seringkali kita tidak mau. Kita kikir, kita simpan, kita tidak mau lepaskan itu. Tapi orang yang murah hati, orang yang bermurah hati, orang yang terus memberikan hidup, meletakkan waktu, memberikan keinginan, meletakkan semua cita-citanya,
Alkitab berkata dunia kita dibuat makin besar, dan makin besar. Dan yang saya letakkan hari ini saya terima enggak? Saya bersaksi dalam anugerah Tuhan. Terima saudara. Terima. Bahkan secara fisik, secara daging Tuhan tunjukkan saudara. Jauh dari apa yang saya pikirkan dan bayangkan. Jauh saudara, tapi terima. Ada buktinya enggak? Ada. Buahnya nyata enggak? Nyata saudara. Nah seringkali orang hanya melihat nanti buahnya. Orang hanya melihat wah enak ya. Iya. Bayarnya ini loh saudara. Ketika dengan air mata mencucurkan, menabur dan menabur bermurah hati, seringkali tidak terlihat. Yang tidak terlihat ini loh saudara, yang dihitung Tuhan. Saya dalam hidup saya selalu lebih mengejar apa kata Tuhan. Saya lebih mengejar engkau puas Tuhan. Kadang-kadang pujian dari manusia enggak saya cari saudara. Bukan itu yang saya mau. Tapi orang yang dipuji Tuhan, itu yang akan tahan uji. Amin saudara. Belajar untuk bermurah hati. Disinilah ketika kita murah, baru Alkitab yang berkata the call of duty. Kita bisa memberikan jauh lebih banyak dari yang diharapkan oleh seorang pemimpin. Disinilah kita bisa belajar memberi lebih. Kalau kita punya namanya kemurahan hati. Ini salah satu sikap hati yang membawa kita akan dibawa Tuhan naik dan naik. Yang membawa kita akan punya dunia lebih besar, lebih luas. Karena di mana kita bermurah hati, murah memberikan waktu kita, murah memberikan perhatian kita, murah memberikan kasih kita, murah memberikan keuangan kita, murah memberikan segala hal yang kita ada. Murah memberikan pengertian, murah memberikan pengampunan, murah memberikan kasih. Kita akan menuai dan beroleh kemurahan dari Tuhan. Dan ketika di Alkitab saudara bisa baca di mana kisah Ribkah, nama saya sendiri ya. Ribkah di saat itu dipinang Ishak. Eliezer mintanya apa? Biar aku ketemu perempuan. Kalau aku minta minum, bukan cuma aku saja yang diberi minum, tapi seluruh unta-untaku diberi minum. Ini orang yang mengerti memberi lebih. Tapi itu tidak bisa kalau dalam hatinya nggak punya kemurahan. Ya, kemurahan itu nggak bisa dibuat-buat. Entah itu kita punya atau nggak punya. Mari kita minta dengan Tuhan. Karena pada dasarnya setiap kita, dasarnya manusia mengingini semua maunya buat aku dan aku. Tapi belajar letakkan murah hati dengan Tuhan. Minta saudara. Itu yang selalu saya katakan, mau saja. Tuhan aku mau, tolong Tuhan, tolong. Saudara, untuk melepaskan kita dari keterikatan kekikiran kita saudara. Kikir istilahnya pelit ya, dengan semua berkat yang kita terima. Caranya gimana? Tidak ada lain. Memberi dan terus memberi. Tiba-tiba terlepas hati yang kikir. Ketika disakiti kita benci, kita marah. Bagaimana untuk kita bisa mengasihi ketika itu datang bertubi-tubi. Dan saudara berkata, yes aku mau mengampuni. Saudara bisa kirimin dia yang terbaik. Di saat mungkin ulang tahunnya atau apa, saudara berikan. Ketika itu engkau bisa lakukan, disitulah engkau murah hati dan engkau menang. Karena Alkitab yang berkata, di mana orang bermurah hati, di situ dia akan beroleh kemurahan. Dan Ribkah ini memberi, akhirnya selain Eliezer diberi minum, semua unta-untanya dia beri minum. Langsung dapat apa saudara? Dapat semua. Kasih anting-anting dan segala macam, dan dipinang sebagai istrinya Ishak. Tuhan juga mencari mempelai-mempelainya yang mau murah hati saudara. Dia tidak mau mempelai yang hitung-hitungan. Ya, melayani, suruh ini, kenapa aku terus sih? Saat itu saudara, saya masih ingat di terakhir saudara ya, pada awalnya belum. Setiap kali 2 tahun, 1 tahun 2 kali acara bahtera besar di kota Semarang.
Awal-awal belum ya, tapi tiba-tiba di satu pertengahan, saya lupa itu tahun keberapa. Di pertengahan itu tiba-tiba di hati saya punya kerinduan. Untuk apa? Saya stay, tinggal di Holy Stadium. Jadi nggak pulang ke rumah, saudara. Apakah pemimpin saya meminta seperti itu? Tidak. Itu keluar dari hati saya sendiri. Bukan sebagai beban, tapi seperti kerinduan, saya mau memberikan yang terbaik. Saya tinggal di Holy Stadium. Saya hanya berpikir begini, kalau nanti tiba-tiba tengah malam ditelepon atau ditanyain sesuatu, saya itu on the spot. Jadi bukan memberikan laporan dari kata orang. Saya menghindari itu, saudara. Tapi saya belajar untuk on the spot, ya ada. Jadi ketika ditanya, ya saya kenyataan saya di situ apa, itu yang saya laporkan. Dan di sini saudara, sebagai armor bearer, sebagai pembawa senjata, setiap kita kan tadi ya punya senjata, punya warna. Kalau istilah saya punya warna sendiri. Ya, kita punya warna, kita punya model. Tapi mari belajar ketika kita menjadi pembawa senjata dari pemimpin kita, jangan campurkan warnamu dalam pemimpin. Jangan berikan laporan dengan ada warna ambisi, kepentingan kita di dalamnya. Dan ini yang sering terjadi. Dan saya belajar, saudara. Bukan tidak tahu, saudara. Di hati ngerti, nggak ngerti. Mari sangkali itu setiap kali itu muncul. Saya perangi itu setiap kali muncul. Dan saya tidak akan melakukan, tapi saya akan melakukan sebaliknya. Begitu mulai muncul yang seperti ini, saudara, saya akan berbalik. Saya nggak akan mengikuti itu, karena di dalamnya ada warna saya. No, saya berbalik. Walaupun akibat saya berbalik, mungkin saya kena marah, mungkin saya kena salah, nggak apa-apa, saudara. Tapi itu yang murni, dan itu yang Tuhan tahu. Waktu itu saudara, saya memutuskan akhirnya saya tidak pulang. Saya tidur di Holy Stadium sampai acara selesai. 3 hari, ya 3 hari, saudara. Bahkan dari H-1. Nah, disitulah saya belajar. Itu ternyata dihitung Tuhan apa? Murah. Supaya saya dapat kemurahan. Gak tahu. Dan akhirnya setiap tahun dan tahun saya lakukan sampai beliau pulang. Dan semuanya Tuhan yang menghitungnya. Amin, saudara. Ayat yang terakhir kita lihat dari kisah yang paling nyata, yaitu Yosua. Setiap pengabdian kita itu ada upahnya. Ya, dalam kita meletakkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah ada upahnya. Ada. Tapi saya belajar bukan mengejar upahnya, tapi mengejar Tuhan dulu, mengabdikan dulu kepada Tuhan. Nanti upahnya pasti Dia sediakan. Karena Alkitab berkata, lakukanlah, kerjakanlah semuanya untuk Tuhan, dan nanti ada upahnya. Dan di sini dikatakan di Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi apa, saudara? Abdi Musa, tuanku Musa. Cegahlah mereka. Di kitab Bilangan, Yosua disebut sebagai Abdi Musa. Bergerak maju ke Ulangan, saudara. Saudara lihat. Lalu Ulangan 31 ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan engkau akan memimpin mereka sampai memilikinya. Dari abdi diangkat jadi pemimpin. Ketika kita meletakkan hidup menjadi pembawa senjata dari pemimpin kita, ketika kita meletakkan hidup kepada Tuhan, mungkin sebagai pendoa, mungkin kita sebagai orang nomor 2 yang menyiapkan segala perkara, yang prepare semuanya, yang tidak nampak di depan, bukan berarti Tuhan tidak lihat. Ya, kayaknya di belakang tidak ada orang yang tahu. Tapi kalau itu kita lakukan dengan loyalitas, kita lakukan dengan kesetiaan, kita lakukan dengan kemurnian, kita lakukan dengan ketulusan, kita lakukan dengan segenap hati kita lakukan dengan kemurahan hati, kita memberikan lebih dari apa yang pemimpin kita minta. Percayalah, saudara, ada upahnya. Dari abdi jadi
pemimpin. Nah, nek pemimpin semua mau semua, saudara. Semua menginginkan posisi itu. Tapi saudara tahu, ketika saya bermimpi, saya tidak pegang kendali. Dan saya tahu yang pegang kendali kan Yesus. Saya duduk di belakangnya. Kayak Tuhan bilang, kamu ikuti saja. Ikuti saja. Saya berkata, ya Tuhan, harus melewati semua hal perkara yang sulit, bisa bersama dengan aku. Tetap tinggal dalam mobil yang aku kendarai. Jangan keluar. Dan saya bersyukur dalam mimpi tidak punya keinginan keluar untuk menyelamatkan diri. Itu Tuhan, saudara. Dan sejak itu mengubah hidup saya, saudara. Dan saya tahu, oke Tuhan, lanjutkan apa yang Kau mau. Karena ada perkara besar. Setiap kita, Tuhan punya perkara yang besar dalam hidup. Kita bukan orang-orang yang biasa. Kita adalah orang-orang pasukan yang terdahsyat di akhir zaman. Amin, saudara. Dia punya panggilan yang luar biasa. Dia butuh orang-orang yang menuntaskan segala sesuatu. Mari menjadi penopang-penopang buat setiap gereja lokal dimanapun engkau berada. Di kota, di provinsi, dimanapun Tuhan letakkan kau. Mari setia, mari murah hati. Berikanlah semuanya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Dan kita akan terima upahnya. Amin, saudara. Kalau ngomong upah semua mau, saudara. Semua senang, ya. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kejar. Mari kejar, mari ingini Tuhan. Mari terus tanya, Tuhan apa yang Engkau mau, dan lakukan, saudara. Dan kau akan tahu, tiba-tiba engkau sampai kepada destiny yang Tuhan tetapkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.